Stunting merupakan masalah serius yang dihadapi Indonesia. Dampaknya tidak hanya memengaruhi kesehatan anak, tetapi juga masa depan bangsa. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional mencapai 21,6%. Angka ini jauh di atas ambang batas WHO sebesar 20% dan menunjukkan bahwa masih banyak anak Indonesia yang mengalami stunting. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk mencegah dan menanggulangi stunting. Salam, silakan masuk. Assalamualaikum Bu Tuti. Ya, silakan duduk. Bu Tuti, bagaimana dengan perkembangan kesehatan anak ibu setelah mengikuti program posyandu dan pemberian makanan tambahan? Alhamdulillah Mbak, anak saya sudah mulai aktif kembali dan berat badannya sudah mulai meningkat. Terima kasih atas bantuannya Mbak. Saya senang sekali Bu mendengarnya, tapi sangat disayangkan ya Bu, di desa kita ini masih banyak anak-anak yang terkena stunting. Sepertinya saya memerlukan ibu untuk bekerja sama untuk membantu para ibu-ibu yang ada di desa kita ini Bu. Saya setuju Mbak, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Mbak? Jadi ibu bisa membantu saya untuk mengumpulkan tanda tangan dari ibu warga yang ada di desa ini. Kemudian kita akan membuat petisi yang dibawa ke pemerintah kota di desa itu Bu. Baik Bu, saya akan bantu sebisa saya ya. Iya Bu, terima kasih. Permisi Bu Ibu, mari tanda tangani petisi ini untuk program pencegahan dan penanggulangan stunting di desa kita. Baik Ibu, saya setuju. Saya juga setuju, kita harus bisa bersama-sama menyuarakan kepedulian kita kepada anak-anak yang mengalami stunting kan di desa kita ini. Iya, terima kasih ya Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Permisi Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, silakan masuk. Bu Kades, kami dari LSM Peduli Gizi ingin menyampaikan aspirasi kami Bu. Silakan Mbak, ada apa ya? Jadi Bu, di desa kami ini masih banyak anak-anak yang terkena stunting Bu. Nah, jadi tujuan kami datang untuk menyampaikan aspirasi kami mengenai masalah stunting di desa kami Bu. Saya tahu Bu, kami dari pemerintah desa sudah berusaha untuk mengatasi masalah ini. Kami ingin mendukung upaya pemerintah Bu. Kami telah membuat petisi yang telah ditandatangani oleh ibu-ibu warga Bu. Untuk petisinya itu berisi tentang yang pertama itu Bu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi untuk anak-anak. Kemudian yang kedua itu penyediaan makanan tambahan yang lebih bergizi bagi anak-anak yang berisiko stunting. Terus yang ketiga itu pendidikan dan pelatihan tentang gizi bagi para ibu-ibu. Baik Ibu, saya akan mendiskusikan petisi ini dengan jajaran pemerintah desa lainnya. Terima kasih banyak Ibu. Kami berharap Ibu segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah stunting yang ada di desa kami. Terima kasih Bu. Selamat siang Bapak. Ya, silakan dulu. Pak Wali Kota, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi mengenai isu stunting yang ada di daerah kita Pak. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Rina sebagai ahli gizi dan salah satu perwakilan dari LSM Peduli Gizi di Desa Mangkupalas Pak. Ya, sama-sama Ibu. Saya juga sebenarnya cukup prihatin dengan tingginya angka gizi di daerah kita. Kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan terhadap hal tersebut? Baik Bapak, berdasarkan dari data yang ada Pak, prevalensi stunting di daerah kita ini mencapai 23,9% Pak. Ini sangat jauh di atas ambang batas nasional yaitu 20%. Nah, yang sangat dikhawatirkan ini karena stunting ini dapat berakibat fatal bagi perkembangan anak, baik itu fisik, mental, dan kognitifnya Pak. Iya, saya cukup paham sih Ibu dengan hal-hal tersebut. Kalau usulan dari Ibu sendiri, kira-kira apa yang bisa Ibu ajukan?
Ada beberapa faktor yang berkontribusi, Pak. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan dan edukasi tentang gizi seimbang. Kemudian yang kedua itu akses terhadap layanan kesehatan dan makanan bergizi yang masih terbatas. Kemudian yang ketiga, penyediaan makanan tambahan yang bergizi untuk anak-anak beresiko stunting, Bapak. Ya, saya paham dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira apa Ibu ada usulan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk usulan yang bisa kami berikan, Pak, pertama, kita perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang stunting, terutama bagi ibu hamil dan menyusui. Kemudian yang kedua, kita perlu memastikan akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan dan gizi yang berkualitas, termasuk pemberian makanan pendamping ASI yaitu MPASI yang bergizi dan seimbang, Bapak. Kemudian yang ketiga, kita perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara instansi tersebut seperti Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Sosial untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan stunting berjalan secara efektif, Bapak. Baik, saya setuju dengan usulan yang telah Ibu Rina sampaikan. Kami akan mencoba sesegera mungkin mengambil langkah-langkah untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Selain itu, Pak, di sini kami dari LSM Peduli Gizi dan para ibu-ibu di Desa Mangkupalas ingin menyampaikan petisi ini kepada Bapak. Jadi petisi ini, Pak, berisi tentang tuntutan tentang masalah stunting di desa kami, Pak, seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi untuk anak-anak, kemudian penyediaan makanan tambahan yang lebih bergizi bagi anak-anak, kemudian yang terakhir pendidikan dan pelatihan tentang gizi bagi para ibu-ibu, Pak. Ya baik, terima kasih atas perhatian untuk masalah stunting ini ya Ibu Rina. Saya akan mencoba mempelajari petisi ini sebaik mungkin agar dapat mengatasi masalah ini dengan baik. Kami berharap Pak Wali Kota dapat mengambil langkah untuk segera mengatasi masalah stunting yang ada di daerah kita ini ya, Pak. Ya, tenang saja Ibu. Kami akan bekerja keras untuk dapat mengatasi masalah ini. Saya pribadi sendiri juga akan turut bekerja keras supaya bisa mengajak pihak-pihak terkait untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah. Terima kasih banyak Bapak, saya percaya atas kepemimpinan Bapak. Terima kasih Pak. Iya, baik. Petisi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengadvokasi kebijakan publik. Dengan menyuarakan kepedulian dan tuntutan kita dapat mendorong pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih konkret dalam mengatasi masalah stunting. Petisi yang dibuat oleh Rina dan para ibu-ibu di Desa Mangkupalas akhirnya mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dan kota. Berkat petisi tersebut, pemerintah desa dan kota mulai mengambil langkah-langkah yang konkret untuk mengatasi masalah stunting. Berkat upaya bersama dari berbagai pihak, stunting di Desa Mangkupalas dan di seluruh wilayah Kota Samarinda mulai berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa dengan advokasi yang tepat, perubahan yang positif dapat terjadi. Mari bersama-sama kita cegah stunting demi generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas.